Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk kepada penjelasan mengenai tentang sejarah pemikiran ekonomi. Nah, awal timbulnya pemikiran neoklasik itu dari Karl Marx yang meramal jatuhnya sistem kapitalisme. Nah, ini adalah awal pemikiran neoklasik. Selanjutnya tokoh-tokoh neoklasik. Yang pertama, W. Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Major, Alfred Marshall. Nah, pangkal pemikiran neoklasik itu adalah faedah marginal, di mana nilai suatu barang itu ditentukan oleh secara subjektif dari pembeli, pembagian pendapatan dilakukan secara fungsional dan ditentukan berdasarkan produktivitas marginalnya. Dan biaya ini mencerminkan kecenderungan pembentukan harga. Nah, pendekatan marginal ini adalah analisis marginal pada intinya merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga. Sedangkan konsep marginal ini sering diakui sebagai mazhab Austria, tetapi sebenarnya konsep ini sudah cukup lama dikembangkan oleh Gosen. Nah, menurut Gosen, faedah tambahan marginal utility itu satu jenis barang akan semakin turun jika barang tersebut semakin banyak digunakan. Ini dinamakan the law of diminishing marginal utility. Sedangkan kalau kita membahas tentang hukum Gosen kedua, itu menyatakan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Nah, dengan adanya kendala ini, maka kepuasan maksimum yang bisa diperoleh terjadi pada saat faedah marginal sama untuk setiap barang. Nah, ini adalah pendekatan marginal dari pembentukan harga. Selanjutnya, pembagian mazhab pemikiran neoklasik itu ada tiga. Yang pertama Austria, yang kedua adalah Lausanne, yang ketiga adalah Cambridge. Nah, kalau untuk Austria, tokoh utamanya itu ada tiga. Yang pertama Karl Major, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Bauer. Nah, perbedaannya adalah teori marginal utility pengaruh yang besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Sedangkan kalau Friedrich von Wieser itu opportunity cost, selanjutnya adalah Eugen van Bauer itu tentang tingkat suku bunga. Nah, ini adalah masak Austria, di mana bagaimana sih opportunity cost itu, bagaimana kita men-spend uang. Kalau kita option satu membeli sepatu, maka kita akan kehilangan $5 untuk investasi. Nah, kalau masak Austria itu adalah tokohnya Knut Wicksell dan Ludwig Adler von Mises. Nah, kalau Knut Wicksell itu pemikirannya adalah mengasimilasikan analisis keseimbangan umum waras dengan teori kapasitas. Sedangkan kalau Ludwig Adler von Mises itu adalah sistem harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Nah, ini adalah mazhab Lausanne, di mana dengan jelas diuraikan bahwa perubahan satu faktor akan membawa perubahan pada variabel lain. Di sini menekankan pada equilibrium model. Sedangkan kalau mazhab Lausanne itu pemikirannya salah satunya adalah Vilfredo Pareto. Dia itu meneruskan aliran matematisnya Waras dan membantu Waras dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar sumber daya dapat dialokasikan sehingga memberikan hasil yang optimum. Nah, kalau hukum Pareto ini, suatu pengalokasian sumber-sumber disebut efisien apabila keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas. Nah, efisiensi Pareto ini dalam ilmu ekonomi itu didefinisikan sebagai kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi. Nah, kalau Mazhab Cambridge itu dari pemikirannya Alfred Marshall. Di sini antara pertentangan dua konsep yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Nah, jadi pertemuan antara permintaan dan penawaran menentukan harga yang terbentuk di pasar. Nah, konsep yang berbeda dengan klasik yang lain yaitu dalam pendekatan penelitian. Klasik menggunakan metode induktif, sedangkan Marshall menggunakan metode induktif dan deduktif. Nah, kalau Mazhab Cambridge yang kedua ini bentuk pasar persaingan sempurna. Nah, di sini pihak di mana produsen itu bisa menikmati normal profit dan konsumen. Kalau mazhab Cambridge, yaitu Arthur Pigo, ini adalah tokoh dari mazhab Cambridge. Nah, revisi pemikiran klasik dan neoklasik yang pertama adalah terdapat banyak pembeli dan penjual. Barang yang dijual di pasar relatif sama dalam jenis, sifat, dan mutu. Tiap perusahaan bebas keluar masuk. Tidak ada pembeli dan penjual yang mampu untuk mengubah harga yang ditentukan oleh pasar. Nah, setiap pembeli dan penjual bertindak sebagai penerima harga. Nah, kalau revisi pemikiran neoklasik ini adalah Strava, Camborin, dan John Robinson. Nah, ini adalah implikasi dari revisi terhadap pemikiran klasik dan neoklasik. Yang pertama adalah model pasar, yang kedua dengan adanya kelemahan-kelemahan model pasar persaingan sempurna, itu menimbulkan pemikiran bentuk model pasar yang baru, yaitu pasar monopoli dan pasar persaingan tidak sempurna. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.